Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Santi Santi salam kebajikan. Shalom. Selamat jumpa lagi di tutorial pembelajaran matematika. Masih bersama saya Lukman Hakim, guru tutor mathematics lovers in my channel Lukman Hakim N9. Terus tonton channel saya, jangan lupa Lukman Hakim N9. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena like, comment, dan subscribe ini gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng biar kalian dapatkan terus update-update video terbaru dari channel saya. Saya lagi, subscribe, silakan nyalakan loncengnya dan dapatkan update video terbaru secara gratis dari channel ini. Baik, kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting, materi yang sangat urgen, yaitu pengertian dasar dalam teori peluang. Ini merupakan prasyarat peluang yang akan kita pelajari pada sesi berikutnya dari pembahasan peluang di KD terakhir matematika wajib. Jadi dasar-dasar peluangnya merupakan prasyarat yang pernah kita pelajari di SMP dan seterusnya. Sehingga wajib kita menguasai materi prasyarat ini sebelum kita menguasai peluang yang merupakan KD esensial di masa pandemi COVID-19. Baik, kita mulai. Welcome. Bersama saya Gusman Dampit ya. Masih loading, nunggu sebentar. Ya, oke. Kita mulai ya. Peluang. Di SMP kita sudah dapat, saya katakan prasyarat. Ketika di SMA prasyarat itu wajib. Di SMP dapat tapi wajib diingat dan dikuasai untuk lebih lanjut membahas mengenai peluang. Apa pemirsa sekalian? Yang pertama kita akan pelajari ya. Yang pertama kita akan pelajari teori-teori dasar, pengertian dasar tentang peluang. Ada titik sampel, masih ingat di SMP, ruang sampel, kejadian. Tiga hal ini merupakan pengertian dasar yang kita harus menguasai dengan baik, yang kita harus tahu dengan baik dan tahu persis, sehingga ketika kita berbicara mengenai peluang, kita akan sudah tidak ada permasalahan dengan apa itu titik sampel, ruang sampel, kejadian, dan sebagainya. Kalau pengertian dasar ini belum kita ketahui dengan benar dan baik, maka kita akan mengalami kesulitan, mengalami kelambatan dalam memahami masalah peluang. Ini istilah-istilah pentingnya. Jadi peluang itu ada kejadian tunggal, ada kejadian majmuk. Coba dilihat kejadian tunggal, misalnya di SMP kita sudah pernah belajar mengenai kalau kita bermain ular tangga, melemparkan dadu bermata 6, kita tidak tahu berapa angka yang muncul, tetapi kita tahu berapa kemungkinan berapa angka yang muncul. Contoh kejadian tunggal, melempar sebuah koin, melempar sebuah dadu, dan sebagainya. Jadi titik sampel kita lihat kemungkinan mata dadu yang muncul pada pelemparan sebuah dadu, mata 1, mata 2, atau mata 3, atau mata 6. Jadi salah satu pasti muncul. Salah satu yang muncul ketika sebuah dadu satu koin dilemparkan ini disebut titik sampel. Jadi titik sampel itu apa pengertiannya? Ya, sudah ada. Adalah titik sampel adalah hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Jadi kemungkinan hasil yang mungkin dari suatu percobaan ya ruang sampel. Siswa sekalian, pemirsa sekalian, penggemar matematika, pelajar-pelajar di seluruh Indonesia, kita lanjut. Nah, jadi titik sampel sudah, sekarang ruang sampel. Nah, ruang sampel adalah himpunan semua titik sampel disimpulkan dengan S. Jadi kalau titik sampel itu adalah kemungkinan, ruang sampel adalah himpunan. Semua kemungkinan dihubungkan jadi satu biasa disebut S. Dan yang terakhir kejadian.
Kejadian himpunan bagian dari ruang sampel S. Jadi himpunan bagian dari ruang sampel S. Kejadian dari salah satu ruang sampel. Oke. Kita praktekkan dalam beberapa contoh berikut. Himpunan semua kemungkinan mata dadu yang muncul dapat ditulis dengan, ini disebut ruang sampel ya tadi, karena himpunan S. Misalkan Eko melempar dadu dan muncul angka 5 pada mata dadu, maka dari itu kemungkinan muncul angka 5 adalah K, kejadian muncul angka 5. Himpunan munculnya kejadian angka 5. Jadi kita lanjut kejadian majmuk. Bagaimana jika kegiatan statistik menggunakan lebih dari satu percobaan? Sekarang kita menambahkan atau memadukan titik sampel percobaan yang telah ada. Nah, contoh kejadian majmuk. Melempar 2 buah koin, 2 mata dadu, memadukan mata dadu dan koin dalam suatu percobaan dan sebagainya. Banyak percobaan lainnya. Kita gunakan 2 buah dadu atau mata dadu, memadukan dadu atau koin ini untuk mempermudah aja yang kita sering main-main di masa kecil, baik uang koin maupun mata dadu di luar tangga. Nah, baik. Ada berapa cara menyajikan semua kejadian yang mungkin muncul dari permainan tersebut. Nah, ini penting, cara menyajikan semua kejadian. Nah, di sini ada data, mendaftar, diagram kartesius, diagram pohon tabel. Jadi kita sudah mengenal mulai di SD diperkenalkan, di SMP, di SMA juga digunakan. Jadi ada data bisa kita sajikan dalam tabel, bisa mendaftar, bisa diagram, bisa kartesius ini untuk penyajian data-data peluang. Contoh, sekarang kita akan bermain menggunakan 2 koin uang Rp1.000 yang memiliki 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Katakanlah A munculnya sisi angka pada koin, B, G munculnya sisi gambar pada koin, maka ini koinnya ya Rp1.000. Ya, sekarang masih sudah langka uang 1.000 ini, Rp1.000 seperti ini, karena ini merupakan simbol keuangan yang sangat berarti bagi kita, berupa uang dari perak. Nah, coba dilihat gambarnya, bayangkan aja kalau punya uang ya dipraktekkan langsung. Ini dadu. Nah, dadu ini selalu matanya 6, satu setiap sisi memuat titik-titik mulai 1 sampai 6. Ini contoh 2. Sekarang kita akan bermain menggunakan 2 buah dadu yang masing-masing dadunya bermata 6. Nah, peluang pada dadu 1, angkanya 1 sampai 6. Peluang pada dadu kedua sama angkanya, karena dadu itu tidak ada beda, semua sama bermata 6. Nah, cara menyajikan. Bagaimana cara menyajikan titik sama ruang sampel ataupun kejadian? Nah, ada 4 kemungkinan yang dapat muncul, yaitu koin 1 muncul A dan koin 2 muncul G. Yang pertama tadi, koin A dan koin 1 muncul A dan koin G, koin 2 muncul G, dan sebagainya. Nah, ini cara mendaftar ditulis satu-satu. Semua kemungkinan yang dapat muncul tersebut dapat kita tulis sebagai ruang sampel A, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Sehingga banyaknya ruang sampel kita bisa lihat ada 4. Nah, coba diperhatikan. Ini cara menulisnya, angka kurawal, tiap-tiap pasangan kita tulis dengan kurung biasa. Itu himpunan ruang semua kejadian yang mungkin. Contoh 2 tadi mengenai dadu ya. Nah, ada 3 kemungkinan yang dapat muncul, yaitu dari 2 dadu tadi. Dadu 1 muncul ditulis banyak sampai seterusnya. Nah, dadu 6 muncul, dadu 1 muncul 6 dan dadu 2 muncul 6. Nah, ini diteruskan. Ini cara yang mendaftar tadi. Yang kedua caranya menggunakan diagram kartesius. Diagram kartesius ini kita kenal sejak SD, kita sudah perkenalkan. Yang nomor 1 tadi 2 koin, koin 1, koin 2 kita gambarkan. Angka gambar, gambar angka-angka di sini, gambar angka di sini, gambar-gambar. Kita buat titik. Maka dari diagram kartesius kita bisa menulis ruang sampel.
Jadi kita bisa menulis ruang sampel dari dengan diagram Kartesius sama hasilnya baik cara mendaftar maupun cara diagram Kartesius. Yang ketiga, cara berikutnya. Pada contoh 2 tadi, ya. Dadu 1 kita buatkan tabel. Mata dadunya di sini, mata dadu 2 di sini. Kita hubungkan titik 1 dengan 1 di mana ruang sampelnya adalah titik-titik yang ada pada tabel diagram Kartesius, sehingga jumlahnya tetap 36. Berikutnya menggunakan tabel. Nah, ini juga bisa. Cara ketiga, kita buatkan tabel seperti ini. Koin 1 angka gambar, koin 2 angka gambar. Kita gabungkan. Kalau di sini berarti angka dengan angka AA, gambar dengan gambar GG dan sebagainya. Sehingga ruang sampelnya AA, AG, GA, GG. Kemudian masih menggunakan tabel pada 3 mata dadu tadi, juga lihat. Dadu 1 kita buat mata 1 sampai 6. Dadu 2 kita buat 1 sampai 6. Kemudian kita hubungkan di mata dadu di kolom di dadu 1 kolom ini, mata dadu di 2 di kolom yang vertikal. Kita hubungkan 1 1 2 1 2. Di sini misalnya 3 dengan 3 maka 3 3 6 5 dan sebagainya. Sehingga ruang sampelnya S sama dengan tulis semua pasangan titik-titik pada diagram Kartesius atau pada tabel ini. Itulah yang disebut ruang sampel dari percobaan 2 buah dadu. Bisa juga menggunakan diagram pohon koin. Untuk yang uang untuk tadi kita buat ya angka dengan angka, angka dengan gambar. Gambar untuk koin 1 gambar maka pasangannya angka. Ruang sampelnya sama dengan itu. Sehingga bisa ditulis seperti yang tadi. Nah, kita dapat tuliskan pola banyaknya anggota ruang sampel yang muncul pada pelemparan dadu, pelemparan dari 1 koin, 2 koin, dan 3 koin dan sebagainya. Kalau 1 koin banyak anggota ruang sampel adalah 2, yaitu angka dan gambar. Kalau 2 koin tadi angka gambar, gambar angka, gambar gambar, angka gambar angka. Kalau 3 koin 8 dan seterusnya, sehingga kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa n koin, jika kita melempar n koin suatu percobaan, maka banyaknya anggota ruang sampel ada 2n. Jadi banyaknya anggota ruang sampel. Kalau ruang sampel tadi dalam bentuk himpunan, banyaknya anggota ruang sampel disebut adalah jumlahnya. Oke. Jadi berapa? 2 pangkat n koin dari pelemparan n koin. Jadi n-nya ini adalah banyaknya pelemparan atau percobaan dari koin. Oke, mudah saya kira. Kalau 2 koin, ruang sampelnya pasti 4. Jadi gampang, tidak usah ngitung. Berikutnya anak-anak, kita dapatkan pola ruang sampel yang muncul pada pelemparan 1 dadu, 2 dadu, 3 dadu. Kalau 1 dadu banyaknya anggota ruang sampel ada 6. Kalau 2 dadu seperti kita buat contoh tadi 36. Kalau dadunya 3 2216 dan seterusnya. Kalau kita lanjutkan, dadu ini kalau dilempar 3 kemungkinannya 216 kalau 3 buah dadu dilempar 1 kali. Sehingga sama dengan tadi n koin, banyaknya ruang sampel daripada n pelemparan sebuah dadu adalah 6 pangkat n. Jadi banyak anggota ruang sampel dari pelemparan n buah dadu. Berapa buah dadunya? Maka itu menentukan jumlah pangkatnya 6 pangkat n. Oke, mudah diingat. Baik, kita lanjut terus. Kita belajar mengenai soal. Ini soal dari contoh-contoh tadi, kita boleh kerjakan soal. Mudah saya kira. Seorang siswa melempar sebuah koin Rp500 untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan terlebih dahulu. Kejadian tersebut merupakan kejadian tunggal atau kejadian majemuk. Ayo, mudah kan? Dijawab
setelah menyaksikan video tutorial. Ini kejadian melempar sebuah koin Rp500 merupakan kejadian tunggal karena ruang sampel yang terbentuk hanya dari kejadian satu koin. Jadi kalau koin yang dilempar hanya satu berarti kejadian tunggal. Oke. Yang kedua, dilakukan suatu percobaan menggunakan sebuah koin dan sebuah dadu. Tuliskan dengan diagram pohon. Koin, ruang sampelnya angka gambar, dadu angka 1 sampai 6. Jadi kalau di ruang sampelnya A1, A2, A3, A4 dan seterusnya G1, G2 sampai G6. Menurut ruang sampel, himpunan ruang sampelnya ini seperti tadi A1, A2 dan seterusnya. Gampang kan? Oke. Baik. Nah, dilakukan sebuah percobaan menggunakan 2 buah dadu dan sebuah koin. Hitunglah berapa banyak cara ruang sampel pada kejadian tersebut dengan menggunakan sifat jumlah dadu yang digunakan ada 2, kita sebut M. Jumlah koin yang digunakan adalah 1, kita sebut N. Maka jumlah anggota ruang sampel yang mungkin adalah 2M kali 2N. 2 pangkat 2, 6 pangkat 1. Jadi 4 kali 6. Jadi yang mungkin adalah banyaknya. Hitunglah berapa banyaknya anggota ruang sampel yang mungkin. Jadi semua serba kemungkinan. Karena ini adalah teori peluang. Adalah 24. Baik, kita akhiri pelajaran kita, tutorial kita singkat pada kali ini sebagai prasyarat sebelum kita masuk materi peluang yang esensial, KD esensial. Anda terus mengulang lagi, belajar. Selamat belajar. Semoga kalian semua sukses. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Tetap semangat kita di masa pandemi. Siswa tetap belajar dengan penuh semangat. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari semua musibah-musibah, baik musibah COVID-19, banjir, gunung meletus dan sebagainya, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Waktu yang sangat singkat ini kita manfaatkan betul-betul dengan belajar secara daring, menyimak materi-materi video belajar dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam sejahtera, salam kebajikan, shalom.